Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinantinus dengan NIM 2310 310088, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait mata kuliah Psikologi Pendidikan yang bermaterikan definisi psikologi pendidikan. Pengertian lain psikologi pendidikan adalah studi latihan dan bimbingan secara sistematis terhadap proses dan macam-macam faktor yang berhubungan dengan ilmu kejiwaan. Adalah mempelajari semua tingkah laku ruang manusia yang terkait dalam suatu proses pendidikan manusia. Yang terkait dalam proses pendidikan adalah tenaga pengajar dan peserta didiknya yang terjadi. Pembahasan dalam psikologi pendidikan meliputi tingkah laku murid yang erat kaitnya dengan proses belajar dan juga proses pembelajaran. Apa itu ruang lingkup psikologi pendidikan? Adalah tentang apa saja yang dibahas mengenai psikologi pendidikan. Secara umum, biasanya psikologi pendidikan banyak membahas seperti yang pertama, hereditas dan lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, potensi dan karakteristik tingkah laku murid. Yang keempat, hasil dari proses pendidikan dan apa pengaruh terhadap setiap individu. Dan yang kelima, higiene mental dan pendidikan. Yang keenam, melakukan evaluasi hasil dari pendidikan. Terdapat beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, pengetahuan ruang lingkup, tujuan dan sejarah psikologi pendidikan. Yang kedua, lingkungan fisik dan psikologis. Ketiga, perkembangan setiap murid. Yang keempat, proses tingkah laku individu dan lain-lain. Tujuan dan manfaat psikologi pendidikan adalah yang pertama, psikologi pendidikan tentu saja memiliki tujuan dan manfaat, bukan hanya ruang lingkup. Psikologi pendidikan yang tertera adapun tujuan dan manfaat psikologi pendidikan antara lain seperti yang pertama, guna perbedaan antara murid, karena setiap murid tentu saja lahir dengan potensi yang berbeda-beda, maka seorang guru wajib bisa paham keanekaragaman antara murid satu dengan murid yang lain. Perbedaan itu seperti tingkat pertumbuhan, perkembangan, ataupun potensi yang dipunyai setiap murid. Yang kedua, untuk membantu para pelajar agar dalam membimbing lebih bijaksana sehingga terjalin hubungan baik saat proses belajar mengajar. Yang ketiga, agar para pelajar mempunyai pengaruh dasar-dasar yang lebih lebar dalam mendidik muridnya ataupun dalam bidang keahliannya. Maka murid yang dibina akan meningkatkan proses belajarnya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Salam untuk kita semua. Terima kasih.